kelompok 6 akan menjelaskan tentang kependudukan dan lingkungan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Darlia. Nama saya Fitria. Nama saya Risma. Nama saya Raicalina Maulani. Nama saya Sapuspita. Nama saya Nur Laila. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan mengacu pada perubahan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk dari waktu ke waktu. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ada kelahiran atau natalitas, angka kelahiran dalam suatu populasi. Nah, terus ada kematian, mortalitas, angka kematian dalam suatu populasi. Terus ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sumber data kependudukan. Data kependudukan dapat diperoleh melalui beberapa metode, yaitu ada sensus penduduk, pendataan seluruh penduduk yang dilakukan secara periode oleh pemerintah biasanya setiap 10 tahun sekali. Yang ke-1, registrasi penduduk, pencatatan peristiwa kependudukan seperti perceraian, kematian, kelahiran, pernikahan, dan dilakukan secara terus-menerus. Terus ada survei penduduk, pengumpulan data dengan mengambil sampel tertentu untuk mewakili populasi. Sumber data ini membantu dalam analisis dan perencanaan terkait kependudukan. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pertumbuhan alami, selisih antara angka kelahiran dan kematian. Yang kedua, pertumbuhan migrasi, perubahan jumlah penduduk akibat pemindahan masuk dan keluar suatu wilayah. Dan yang ketiga, pertumbuhan total, kombinasi dari pertumbuhan alami dan migrasi. 4. Masalah kependudukan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, beberapa masalah yang sering muncul terkait kependudukan antara lain. Yang kedua, overpopulasi, jumlah penduduk yang melebihi fasilitas sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, distribusi penduduk yang tidak merata, kependataan penduduk yang tinggi di kota besar dan rendah di daerah lain. Bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Situasi ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh kebijakan yang tepat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya ada materi tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang memengaruhi kehidupan dan kelangsungan hidupnya, baik itu unsur alami maupun buatan. Lingkungan hidup mencakup faktor biotik makhluk hidup dan abiotik benda mati dan kondisi fisik. 1. Komponen lingkungan hidup. Lingkungan biotik, makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Lingkungan abiotik, faktor fisik dan kimia seperti air, udara, tanah, suhu, dan cahaya matahari. Lingkungan sosial budaya, interaksi manusia dalam masyarakat termasuk nilai, norma, dan kebijakan. Selanjutnya ada fungsi lingkungan hidup. Sebagai penyedia sumber daya alam, menyediakan air, udara, tanah, dan bahan tambang. Sebagai pendukung kehidupan, menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung berkelanjutan makhluk hidup. Sebagai tempat hidup, menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Yang ketiga, masalah lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan udara, air, dan tanah akibat limbah industri, plastik, dan polusi. Yang ketiga, kerusakan ekosistem, deforestasi, pemunduran hutan, dan kepunahan spesies. Yang ketiga, perubahan iklim, permasalahan global akibat emisi dan gas rumah kaca. Nah guys, tentu ya, dari situ ada upaya untuk pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan limbah. Yang kedua, reboisasi dan konservasi, penanaman kembali hutan dan perlindungan satwa liar. Yang ketiga, pengurangan polusi, penggunaan transportasi ramah lingkungan, dan daur ulang sampah. Dan yang keempat, edukasi dan kesadaran lingkungan, sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan